Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan pengimbasan setelah mengikuti kegiatan BIMTEK Guru Belajar seri AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum Tingkat SD tahun 2021. Nah, kebetulan dari Kemendikbud telah mengadakan ini yang kedua. Yang dulu adalah seri masa pandemi ya. Kemudian yang kedua ini adalah untuk yang AKM-nya. Nah, apa sih AKM dan bagaimana pelaksanaannya? Mengapa harus diganti dengan AKM ya? Artinya ujian yang sudah dilaksanakan nantinya akan dihapus dan diganti dengan AKM. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Nah, sebelum nanti kita memahami secara mendalam, nah, apa sih asesmen nasional? Asesmen nasional itu adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Jadi intinya adalah pada asesmen nasional itu untuk mengetahui sejauh mana pemetaan mutu pendidikan pada sebuah sekolah, daerah, sehingga bisa nanti mengambil kebijakan apa saja yang tepat untuk diambil kebijakan dari hasil yang sudah dilaksanakan. Nah, mutu yang nanti akan diukur itu menggunakan 3 instrumen. Yang pertama adalah AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum, yaitu mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Kemudian survei karakter, yaitu untuk mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Ada juga yaitu survei lingkungan belajar, yaitu untuk mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Jadi asesmen nasional itu nanti mencakup 3 hal ini. Ada AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional ini nanti itu akan diikuti oleh murid, guru, dan kepala satuan atau kepala sekolah. Untuk murid atau warga belajar, untuk persekolahan peserta adalah sampel siswa kelas. Jadi nanti tidak dilaksanakan seluruhnya, tetapi akan diambil secara acak. Jadi tidak semuanya seperti pada ujian nasional ya. Dan di sini yang akan mengikutinya yaitu pada kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 ya. Tentu dipilih secara acak. Untuk pendidikan kesetaraan peserta adalah warga belajar kelas 6, 9, dan 12 yang memerlukan ya. Jadi nanti artinya nanti setelah diadakan AKM itu nanti ada lanjutan ya untuk peningkatan bagi siswa terutama di kelas 6, 9, 12. Kemudian setiap peserta mengerjakan AKM survei karakter dan survei lingkungan belajar ya. Ini untuk murid. Kemudian untuk guru, semua guru mengerjakan survei lingkungan belajar secara mandiri. Ya, jadi di sini dikerjakan secara mandiri. Ya. Kemudian untuk kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah itu akan mengerjakan survei lingkungan belajar secara mandiri. Ya, jadi nanti sama antara guru dengan kepala sekolah. Nah, kemudian apa sih tujuan asesmen nasional itu? Nah,
Tujuannya adalah untuk mendorong guru untuk mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus karakter murid secara utuh. Nah, mengapa mengukur literasi dan numerasi? Nah, di sini jelas literasi membaca dan numerasi adalah dua kompetensi minimum bagi murid untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, ini sangat penting. Kemudian menurut studi nasional dan internasional, tingkat literasi murid Indonesia masih rendah. Nah, mengapa juga mengukur karakter? Nah, tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi murid tersebut secara utuh, tidak hanya pada aspek kognitif. Kemudian mendorong mengembangkan sikap, nilai, dan perilaku yang mencirikan pelajar Pancasila. Nah, kemudian agar berdampak positif, hasil asesmen perlu ditindaklanjuti. Nah, dari hasil asesmen itu akan digunakan untuk diagnosis masalah dan perencanaan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Nah, jadi seperti ini. Pertama, asesmen dilaksanakan. Kemudian dari hasil itu akan mendapatkan beberapa informasi. Informasi tersebut nanti dijadikan sebagai dasar untuk melakukan peningkatan kualitas pembelajaran. Yang nanti pada muaranya adalah hasil belajar siswa akan menjadi lebih baik atau mengalami peningkatan. Itu secara umum pada asesmen. Nah, kemudian asesmen nasional ini dirancang untuk memotret mutu input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah. Nah, di sini seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa asesmen nasional itu nanti akan dilaksanakan oleh baik itu murid, guru, maupun kepala sekolah. Untuk murid nanti hanya pada kelas 5, 8, dan 11. Nah, maksimal 30 murid SD dan 45 murid SMA, SMK akan dipilih secara acak. Jadi tidak ditentukan, tetapi akan dipilih secara acak dari pusat. Kemudian guru SD, SMP, SMA juga akan melaksanakan asesmen nasional. Begitu juga dengan kepala sekolahnya. Jadi tidak hanya muridnya saja, tetapi kepala sekolah juga akan melaksanakan asesmen nasional. Nah, apa saja sih yang akan diukur? Nah, di sini untuk asesmen kompetensi minimum atau AKM ada dua hal, yaitu literasi membaca dan literasi numerasi. Pada literasi membaca di sini, ini berkaitan dengan kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks. Ini berkaitan dengan bacaan, sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami sebuah bacaan. Ya. Untuk numerasinya ini berkaitan dengan penggunaan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi di dalamnya itu memuat hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran matematika, yang di situ nanti ada berupa konsep, kemudian fakta, prosedur, dan yang lainnya. Untuk survei karakter, ini berkaitan dengan yang waktu kita gencar sekarang adalah pembentukan profil pelajar Pancasila yang meliputi 6 aspek, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kemudian untuk survei lingkungan belajar ini berkaitan dengan iklim belajar dan iklim pada satuan pendidikan. Yang meliputi ada iklim keamanan sekolah, iklim kebinaan sekolah, indeks sosial ekonomi, kualitas pembelajaran, dan pengembangan guru. Nah, kemudian
di sini untuk komponen AKM, ya baik literasi membaca maupun numerasi, pada literasi membaca ini terdiri atas 3. Ada konten, kemudian proses kognitif, dan konteks. Ya, di sini nanti akan pada konten ada 2 hal, teks informasi dan teks sastra. Ya, kemudian untuk proses kognitif itu berkaitan dengan menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Untuk konteksnya adalah personal, sosial, budaya, dan saintifik. Sedangkan untuk numerasinya juga sama, terdiri atas konten, proses kognitif, dan konteks. Hanya saja ya nanti sedikit berbeda karena pada numerasi itu berkaitan dengan bilangan. Untuk bentuk soalnya nanti ada yang berbentuk pilihan ganda, artinya hanya ada 1 jawaban yang benar. Kemudian pilihan ganda yang kompleks, jawaban benar lebih dari 1, menjodohkan, isian singkat, dan yang terakhir adalah isai atau uraian. Nah, di sini untuk peserta asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan, namun tidak semua siswa. Nanti siswa itu akan dipilih secara random dengan stratifikasi sosial ekonomi. Jadi tidak seperti pada ujian nasional yang semua siswa itu akan mengikutinya. Pada AKM nanti, asesmen nasional ini pelaksanaannya adalah yang menentukan adalah dari pusat. Jadi nama-nama yang akan mengikutinya nanti akan diambil secara acak. Nah, untuk SD atau MI maksimal itu 30 siswa per sekolah. Dan di sini adalah kelas 5. Materinya sampai kelas 4. Kemudian untuk SMP atau MTS maksimal itu 45 per sekolah, kelas 8. Materinya hanya sampai kelas 8. Kemudian SMA, SMK, dan MA itu maksimal 45, sama seperti SMP. Kelasnya itu 11, materi yang akan diujikan hanya sampai kelas 10. Ya. Kemudian pelaksanaannya itu berbasis komputer dan adaptif. Adaptif itu artinya soal yang ditempuh akan tergantung dari performa pada soal awal. Ya, jadi di sana akan juga menggunakan komputer. Nah, setiap peserta itu akan mengerjakan tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Pelaksanaan asesmen nasional ini akan dilaksanakan selama 2 hari. Tidak seperti pada ujian nasional. Nah, pelaporannya itu bagaimana? Tidak untuk individu. Laporan pada level sekolah atau daerah adalah sebagai alat refleksi diri untuk sekolah tersebut dan juga untuk mengambil kebijakan bagaimana ke depannya untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, dan ingat di sini tidak untuk meranking sekolah. Ya. Nah, di sini yang 2 hari itu yang tadi sudah saya sampaikan ini akan berbeda. Artinya contoh misalnya pada hari yang pertama untuk SD itu tes literasi selama 75 menit. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan survei karakter. Pada hari keduanya itu tes numerasi selama 75 menit. Kemudian survei lingkungan belajar selama 20 menit. Untuk SMP dan SMA atau SMK itu tes literasinya 90 menit, survei karakternya 30 menit, tes numerasi 90 menit juga, dan survei lingkungan sama 30 menit. Nah,
Demikianlah sedikit informasi ya dari hasil kegiatan BIMTEK AKM Asesmen Kompetensi Minimum. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya dan sedikit menambah wawasan apa itu AKM, bagaimana apa tujuannya dan lain-lain sampai pada proses pelaksanaannya seperti apa. Sehingga diharapkan dengan sedikit ilmu tambahan seperti ini akan menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua, terutama Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.